Ya, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu semua, jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan itu Tuhan umpamakan seperti benih. Artinya tatkala kita menerima firman Tuhan, itu kita menerima benih. Nah, benih itu bisa bertumbuh, bahkan bisa berbuah. Itu ditentukan oleh kondisi tanah. Sama seperti firman Tuhan itu bisa berbuah kalau kondisi hati kita itu menjadi hati yang subur. Tanah yang subur itu mempercepat proses pertumbuhan benih sehingga benih itu bisa berbuah. Nah, hati yang baik itu akan menentukan pertumbuhan firman Tuhan yang kita terima setiap hari. Oleh sebab itu Bapak Ibu semua jemaat Tuhan, sebagai orang percaya, setiap hari kita harus menjaga hati kita. Kondisi hati kita itu harus kita check up. Kondisi hati kita itu sehat atau tidak. Ya. Nah, kalau hati kita itu tidak sehat, hatinya panas, hatinya sakit, benih firman Tuhan yang kita terima dari siapapun pengkhotbahnya itu tidak akan bisa menghasilkan buah. Tapi kalau saudara kondisi hatinya baik, sehat, subur, maka siapapun pengkhotbahnya, bahkan mungkin kita di rumah membaca Alkitab di rumah secara pribadi, kita bisa mengalami pertumbuhan iman kita. Kenapa? Karena hati kita itu baik untuk firman Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar bersama-sama dari perkataan firman Tuhan yang sudah saya siapkan, yaitu menjadi jemaat yang menang. Saudara mau mengalami kemenangan dari Tuhan? Amin. Ya, mari kita akan buka Alkitab kita masing-masing. Kita akan belajar bersama-sama di dalam jemaat di Smyrna. Ada 7 jemaat yang Tuhan beritahukan kepada kita untuk kita belajar bersama-sama. Nah, hari ini kita akan belajar dari jemaat di Smyrna. Jemaat yang kedua yang perlu kita perhatikan setelah jemaat Efesus. Ya, kita akan baca bersama-sama ayat firman Tuhan di dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-11. Saya ulangi, Wahyu pasal 2 ayat yang ke-11 bagian B. Sama-sama kita akan baca 2, 3. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Ya, firman Tuhan katakan bahwa barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa. Oleh apa? Oleh kematian yang kedua. Jadi perhatikan saudara, kematian itu ada yang pertama, ada yang kedua. Kematian yang pertama adalah kematian semua orang yang pernah hidup. Dalam Ibrani dikatakan bahwa semua yang hidup ditentukan untuk mati. Jadi semua orang yang hidup pasti akan mati. Ya. Kalau tidak mau mati, ya tidak usah hidup. Tapi kalau Anda dan saya hidup, berarti kita pasti akan mati. Tapi ingat kematian yang pertama itu. Tapi ada yang dinamakan kematian yang kedua. Ya. Kemenangan apa yang Tuhan janjikan kepada orang yang mau setia ikut Tuhan? Di sana dikatakan kemenangannya adalah tidak menderita apa-apa saat kematian yang kedua. Jadi Tuhan tawarkan kepada semua orang yang percaya kepada Dia bahwa saat kamu percaya menjadi orang Kristen, menjadi orang yang ikut Tuhan, ada sebuah kemenangan yang Tuhan janjikan. Kemenangan itu bukan karena kita tidak punya masalah. Ya. Jadi Tuhan itu menjanjikan kemenangan bukan berarti tidak punya masalah, tidak punya persoalan, tidak punya sakit penyakit, tidak. Tapi kemenangan yang Tuhan janjikan di sini adalah kemenangannya adalah kita tidak menderita apa-apa di saat kematian yang kedua. Nah ini penting saudara.
Nah, saudara perhatikan di dalam kitab Wahyu itu ada 7 jemaat ya. Ada jemaat Efesus, ada jemaat Smyrna, ada jemaat Pergamus, ada jemaat Tiatira, dan juga ada jemaat Sardis, Philadelphia, dan juga Laodikia. Nah, yang akan kita pelajari dari kemenangan jemaat dari Smyrna. Jadi orang-orang percaya di Smyrna itu adalah orang-orang percaya yang ikut Tuhan, mereka setia. Walaupun masalahnya banyak, mereka itu banyak mengalami penderitaan. Tapi Tuhan itu tidak ada kata celaan untuk mereka. Dari 7, cuma 2 jemaat yang Tuhan tidak kasih celaan untuk mereka. Salah satunya adalah jemaat Smyrna. Nah, oleh sebab itu saudara, kita harus meniru jemaat Smyrna ini. Kan ada 7 saudara, Tuhan kasih tahu apa yang baik, apa yang kurang, apa yang harus mereka bertobat. Tapi kalau jemaat Smyrna, ini jemaat yang Tuhan kasih sebuah pujian yang luar biasa. Walaupun mereka banyak penderitaan, kesusahan. Nah, hari ini kita belajar bersama-sama untuk menyelidiki apa sih yang membuat jemaat di Smyrna itu bisa mengalami kemenangan. Tujuan khotbah ini adalah bersandar kepada kekuatan berita salib sehingga menjadi umat pemenang. Jadi ingat saudara, Alkitab itu adalah berita salib. Kalau salib itu berarti berita penderitaan. Ya, tapi jangan takut, Tuhan kasih jaminan. Walaupun kamu menderita, tapi percaya ujungnya ada kemenangan yang Tuhan akan berikan. Oleh sebab itu saudara, ikut Tuhan itu sebuah proses pemurnian. Jadi kalau ikut Tuhan, Anda harus rela untuk menderita. Sama seperti orang kalau menikah. Kalau menikah di depan jemaat, di depan pendeta, saudara kan buat janji. Aku mengambil engkau sebagai suami atau istriku yang sah dan satu-satunya di hadapan Tuhan. Baik dalam suka, duka, sakit, sehat, kemiskinan, bahkan kelimpahan. Kita tetap setia sampai maut memisahkan kita. Sama, ikut Tuhan juga harus mau terima penderitaan. Jadi waktu kita menjadi orang Kristen, Anda jangan alergi dengan penderitaan. Nanti kita akan lihat, ternyata penderitaan itu yang membuat kita bisa menang. Ya, eksposisi kita adalah dalam kitab Wahyu, pasal yang kedua, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Bunyi firman Tuhan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Amin. Ayat 11 bagian B, saya ulangi, dikatakan barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Nah, dari eksposisi ini ada 2 hal penting yang akan saya bagikan. Bagaimana kita menjadi jemaat yang menang. Yang pertama yang saya terima dan saya perhatikan itu adalah di dalam ayat yang ke-9a. Di sana dikatakan bahwa aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Jadi Tuhan katakan bahwa aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Kenapa harus ada susah, ada miskin? Tapi Tuhan katakan, namun engkau kaya. Jadi perhatikan saudara, di sini ada 2 anugerah yang orang percaya harus terima.
Yang pertama, anugerah kesusahan, kemiskinan, atau penderitaan. Tapi yang kedua, itu adalah anugerah kekayaan. Ada dua hal. Jadi kalau kita mau menjadi orang Kristen yang menang, kita harus bisa menerima dua anugerah ini. Tuhan berkata bahwa di saat kita percaya kepada Tuhan, ada anugerah kesusahan, anugerah kemiskinan, namun ada anugerah kekayaan. Itulah fakta yang harus kita terima sebagai orang percaya. Nah, standar Allah bagi orang percaya adalah saat kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita juga harus berani menerima penderitaan sebagai anugerah Tuhan. Nah, ini yang tidak disukai oleh orang. Kalau anugerah untuk sukses, anugerah untuk berhasil, anugerah untuk jadi orang kaya secara materi, orang mau. Tapi anugerah untuk menderita, ini yang tidak disukai oleh orang percaya. Padahal ini satu paket yang Tuhan beri, yang tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa. Karena Tuhan sudah bilang, kalau kamu mau ikut aku, kamu harus mau menderita. Kalau kamu tidak mau menderita, tidak usah ikut aku. Jadi Tuhan menginginkan kemenangan itu menjadi bagian semua orang yang ikut Dia. Tapi ingat bahwa penderitaan juga harus ada sebagai proses yang harus kita terima supaya kita mengalami kemenangan. Ini janji Tuhan, saudara. Kita baca bersama-sama Filipi pasal 1 ayat 29, 2, 3. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi kemenangan adalah milik orang percaya yang mau ikut menderita bersama Tuhan. Dan Tuhan tahu cara membuat orang yang menderita karena Dia itu dimuliakan. Jadi jangan takut, saudara. Orang-orang tempo dulu itu susahnya lebih susah dari kita. Coba kalau kita lihat orang-orang tua yang usianya sekarang kurang lebih 80-90 itu hidupnya dulu susah, saudara. Tapi cinta mereka akan Tuhan luar biasa. Mereka ibadah itu jauh, perjalanan jauh mereka pergi. Sekarang, saudara, gerejanya di samping rumah tidak mau ibadah juga. Tapi maka pingin enak. Tidak bisa, saudara. Tuhan itu kasih anugerah untuk kita. Tidak hanya kita percaya dan kita diberkati. Tapi Tuhan juga kasih penderitaan bagi kita. Oleh sebab itu, saudara, saudara jangan sakit hati kalau Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan. Kemarin ada orang sudah melayani Tuhan 30 lebih tahun. 30 lebih tahun, saudara. Dia ngomong ke saya, Pak, saya sakit hati, kecewa dengan pemimpin. Kenapa? Puluhan tahun saya melayani sini, saya tidak dianggap. Saya diperlakukan tidak baik. Saya berkata begini sama orang ini. Ingat, di balik penderitaan itu, ada mujizat yang Tuhan mau kasih untuk kamu. Tugas kita sebagai orang percaya, nerima penderitaan sebagai tangga untuk mengambil berkat dan mujizat Tuhan. Ini yang penting, saudara. Tuhan sayang dengan kita. Tuhan mendidik kita supaya kita ngerti apa itu makna mengikut Tuhan. Jadi anugerah untuk percaya itu seperti benih yang Tuhan beri kepada kita. Nah, kalau kita mau menjadi orang Kristen yang menang, Anda harus tekun di bawah proses penderitaan. Coba tanya orang-orang yang berhasil dulu, saudara. Mereka itu tidak pernah bersungut-sungut waktu mereka mengalami proses penderitaan. Mereka itu tetap percaya bahwa Tuhan itu pasti akan memberkati mereka. Jadi perhatikan baik-baik, anugerah itu kita terima dengan iman kita percaya bahwa Yesus itu ada. Tetapi
Kalau tanpa ketekunan dalam menghadapi penderitaan, maka kita tidak akan bisa menghasilkan sebuah pengharapan yang besar. Waktu kita menerima anugerah iman benih firman Tuhan, Anda percaya kepada Tuhan, tambah Anda menderita tetap setia mencari Tuhan, itu akan menghasilkan sebuah pengharapan yang besar dalam kemuliaan. Amin. Jadi ingat saudara, untuk jadi orang Kristen yang punya pengharapan yang besar, iman kita harus diproses dengan berbagai macam kesukaran. Makanya Tuhan bilang, untuk masuk kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Karena khotbah-khotbah begini saudara, tidak disukai oleh orang zaman sekarang. Loh, saya tidak mengkhotbahkan penderitaannya saja. Enggak. Ingat saudara, Injil ini harus dikhotbahkan secara penuh. Injil secara penuh itu Injil yang ada penderitaan tapi ada kemuliaan. Amin. Banyak orang mengkhotbahkan Injil yang berkat saja. Kaya, sukses. Tapi tidak mengkhotbahkan Injil yang berisi penderitaan. Yesus itu memberi contoh saudara. Dia lahir di kandang dari anak tukang kayu. Harus dihina, diolok, dianiaya, harus mati, baru dimuliakan. Nah, cara kita mendidik jemaat itu harus demikian. Maka itu saudara, kalau kami pendeta mengkhotbahkan tentang penderitaan, Anda jangan berkata, malas ke gereja yang diomongin susah terus. Enggak, tidak hanya susahnya yang kita omongkan. Tapi ada kemuliaan yang Tuhan akan beri untuk Anda dan saya kalau setia menghadapi penderitaan. Mari Bapak Ibu semua, kita harus bertumbuh. Anak itu kan tidak bisa langsung mengalami sesuatu yang besar kalau dia tidak melewati proses step by step. Nah, iman itu harus bertumbuh. Jadi apa? Kebajikan ditambah dengan apa? Pengetahuan ditambah dengan apa? Penguasaan diri ditambah dengan apa? Ketekunan. Nah, ini yang namanya harap. Jadi ingat saudara, ada 3 hal yang menjadi jaminan orang masuk surga. Iman, pengharapan, dan kasih. Iman itu fondasi Anda bisa bangun kebajikan, pengetahuan, dan penguasaan diri. Nah, harap itu adalah di saat kita mengalami penderitaan. Waktu Anda susah, Anda harus berharap sama Tuhan. Tuhan jawaban hidupku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itu janji Tuhan. Nah, harap itu harus terus bertambah menjadi kasih. Gimana caranya? Ketekunan kita itu harus ditambah dengan kesalehan. Jadi ingat saudara, iman ditambah kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, baru kasih. Kasih agape. Apa itu kasih agape? Kasih agape, kasih yang tidak menuntut balas. Jadi kalau kita ikut Tuhan, sudah sampai pada tingkat kasih agape. Anda tidak suka sakit hati sama orang. Kalau Anda ikut Tuhan sedikit-sedikit sakit hati, benci, marah. Iman saudara itu belum next level. Baru iman anak-anak. Nah, kalau iman itu bisa dewasa, kalau iman itu sampai kasih. Kasih apa? Kasih agape. Agape itu artinya saudara, waktu disakiti sama orang, dia enggak benci, dia tidak membalas, tapi waktu dia disakiti sama orang, dia mendoakan orang itu supaya diberkati Tuhan. Nah, ini yang luar biasa. Jemaat Smyrna itu sampai pada tingkat kasih. Faktanya apa? Faktanya waktu mereka menderita, mereka tidak
bersungut-sungut. Mereka menghadapi kesusahan, mereka tidak sakit hati. Mari Bapak Ibu semua, saya harapkan jemaat Tuhan di tempat ini teruslah bertumbuh dalam iman kita. Jangan hanya beriman, tapi punyalah pengharapan dan kasih yang agape. Kalau kita punya ketiga-tiga ini, iman, pengharapan, dan kasih agape, saya jamin saudara, saudara akan menjadi jemaat yang mulia. Yang kedua yang saya temukan dalam eksposisi jemaat di Smyrna adalah jangan takut dengan penderitaan. Jadi yang pertama, kita harus menerima penderitaan itu sebagai sebuah anugerah. Yang kedua, kita jangan takut dengan penderitaan. Sama-sama kita baca di dalam kitab Wahyu pasal 2. 2, 3. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Tuhan katakan, jangan takut. Coba kalau Anda dalam keadaan susah, terus ada orang kaya yang datang ngomong, jangan takut, semua saya tanggung. Senang enggak saudara? Senang dong. Senang sekali. Kenapa? Ada orang yang datang nawarkan bantuan, jangan takut. Sama, kesusahan kita yang kita lewati. Hari ini Tuhan berkata, jangan takut. Percayalah, Tuhan itu tidak pernah merencanakan yang jahat bagi umat pilihannya. Tidak. Mungkin awalnya kita merasa, kok susah ya, kok ikut Tuhan sulit ya. Engkau harus percaya, rancangan Tuhan itu yang terbaik bagi engkau. Jangan kecut hati, jangan tawar hati dengan penderitaan. Tapi engkau harus berkata, aku percaya janji Tuhan beserta dengan aku. Nah, waktu orang-orang jemaat Tuhan di Smyrna mengalami kesusahan, mengalami kemiskinan, mengalami aniaya, Tuhan berkata, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Kenapa jangan takut? Tuhan memberikan jaminan bahwa hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi kenapa kita tidak boleh takut dengan penderitaan? Karena ada mahkota kehidupan. Kalau Anda ikut setan, itu kan janjinya Anda diberkati kaya, dapat uang banyak. Tapi taruhannya nyawa. Mati saudara. Ada orang yang ikut Tuhan harus mengorbankan anaknya jadi tumbal. Mau saudara. Mau. Yang penting aku kaya. Tapi anaknya mati. Bahkan nyawanya jadi taruhannya mau. Tapi kalau dalam Tuhan saudara. Kita mungkin susah. Tapi Tuhan bilang. Ada mahkota kehidupan yang nanti saya beri kepada kamu. Ini sebuah jaminan yang luar biasa. Jadi mari Bapak Ibu semua, saya tidak ngerti apa yang Anda alami hari-hari ini. Penderitaan apa yang saudara alami. Keadaan dunia memang susah. Keadaan dunia memang saat ini parah ekonomi. Tapi Tuhan bilang, jangan takut, aku menyertai engkau. Jadi penderitaan itu merupakan sebuah katalisator yang Allah pakai untuk menguatkan otot-otot rohani kita. Jadi perhatikan, orang kalau mau sehat, mau jadi atlet yang hebat, itu kan latihannya itu enggak gampang loh saudara. Tim sepak bola Indonesia misalnya, kalau mau masuk pertandingan dengan negara-negara yang hebat, latihan mereka itu
Luar biasa saudara. Kalau fisiknya tidak dilatih, Anda gugur jadi tim kesebelasan. Sama. Untuk jadi tim yang akan menjadi pewaris kerajaan Allah, Anda harus diizinkan Tuhan untuk menderita. Maka itu, kalau kita menerima penderitaan, kita harus jadikan penderitaan itu tangga untuk meraih berkat Tuhan. Orang kalau ngomong tentang penderitaan kan, oh, Pak Pendeta kalau bisa jangan. Tapi kalau ngomong tentang berkat, mau cepat-cepat ngambil saudara. Tapi tidak mau terima penderitaan. Orang tidak bisa punya otot rohani yang kuat kalau dia tidak menderita. Tidak bisa. Penderitaan itu Tuhan izinkan supaya kita punya otot rohani yang kuat. Sama seperti vaksin yang diberikan kepada seseorang anak agar kuat menghadapi virus yang bisa membunuh anak ini. Coba kita punya anak, berapa bulan, 1 tahun, 2 tahun, bahkan sampai 5 tahun harus divaksin. Kalau divaksin, anaknya nangis apa ketawa? Nangis. Gambar ini saya kasih tunjuk, saudara lihat. Yang divaksin anaknya, yang nangis siapa? Papanya. Tidak tahan lihat anaknya divaksin. Kemarin bulan lalu saya vaksin anak saya saudara. Oh sedih saudara, pulang panas. Berapa hari panas. Sebagai orang tua saya sedih. Bahkan kadang-kadang ada orang tua yang nangis karena anaknya divaksin. Dan perhatikan saudara, waktu kita mengalami penderitaan, kita mungkin nangis. Tuhan sedih juga melihat kita. Aduh, kasihan ya. Tuhan bisa enggak hilangkan masalahnya? Bisa. Tapi kenapa Tuhan biarkan? Supaya otot rohani kita itu kuat. Kalau seorang papa lihat anaknya divaksin nangis, apalagi papa di sorga saudara. Dia pasti sedih melihat umatnya menderita. Tapi dia izinkan itu supaya kita tidak masuk dalam penderitaan bersama iblis dalam neraka yang kekal. Dia mau mendidik kita supaya kita mengalami kemenangan yang Tuhan sediakan bagi kita. Anak divaksin sakit. Tapi orang tua tahu kalau saya tidak vaksin, dia bisa kena virus. Coba Anda lihat saudara, orang-orang yang tidak divaksin, tetanus misalnya, influenza misalnya, itu dikit-dikit flu, dikit-dikit sakit. Harus divaksin. Jadi penderitaan itu seperti vaksin yang Tuhan beri kepada kita supaya kita kuat menghadapi penderitaan yang akan iblis pakai untuk menghancurkan iman kita. Mari Bapak Ibu semua, mari kita mau bersandar kepada Tuhan. Kalau Tuhan berjalan bersama dengan kita, kita bisa melewati penderitaan apapun yang kita alami. Jadi penderitaan itu kesempatan saudara mendekat kepada Tuhan. Intim dengan Tuhan. Jadi waktu kita menderita, cepat cari Tuhan. Jangan keraskan hati Anda. Daud juga ngalami. Tuhan berkata, tidak ada satupun orang di bawah kolong langit ini yang hatinya seperti Daud. Tapi kalau kita lihat penderitaan Daud, banyak enggak? Banyak banget saudara. Dia harus dikejar sama mertuanya. Berapa kali dia harus dibunuh sama mertuanya. Tapi Daud punya pengalaman dengan Tuhan. Kita baca Mazmur 23 ayat 4. Sama-sama. 2, 3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Orang yang mau mengalami kemenangan, dia harus berjalan bersama dengan Tuhan. Kita tidak bisa menang kalau kita berjalan sendiri.
Tidak bisa. Saudara butuh Tuhan. Tuhan itu sumber kekuatan. Makanya kalau Alkitab Tuhan tuliskan kepada kita, selalu ada kata Tuhan bersama malaikatnya, para tentara-tentara sorga. Nah kalau Tuhan itu di pihak kita, berarti ada begitu banyak malaikat yang menjaga kita. Kita tidak usah takut. Kesusahan apapun Anda harus percaya Tuhan ada di dalam penderitaan saya. Dia pasti akan menolong saya. Itulah iman kita, pengharapan kita. Nah tadi saya katakan tadi bahwa kita harus menjadi orang-orang yang menang. Menang apa? Menang tidak ikut menderita dalam kematian yang kedua. Nah sama seperti gambar ini saudara. Gambar ini menceritakan kita bagaimana peta perjalanan hidup orang percaya. Jadi semua orang itu pasti akan mengalami proses kehidupan di mana waktu menunggu Tuhan datang. Jadi nanti kita semua itu Tuhan akan datang di awan-awan untuk menjemput kita. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang setia. Jadi kalau kita setia, nanti Tuhan datang di awan-awan, kita diangkat, diubah. Langsung pakai tubuh kemuliaan, ketemu Tuhan di udara. Tapi orang-orang yang tidak setia, mereka harus masuk dalam proses penderitaan. 7 tahun dalam dapur api penderitaan yang luar biasa. Mau milih mana? Susah sekarang atau susah nanti? Susah sekarang. Kenapa? Susahnya sekarang itu tidak sebanding dengan susahnya nanti. Alkitab sudah menuliskan bahwa nanti buah sulung gereja itu diangkat. Orang-orang yang cinta Tuhan diangkat, ketemu dengan Tuhan di udara. Nah waktu itu iblis mulai berkuasa di dunia. Nanti antikris berkuasa, masuk penderitaan. Kita tidak punya kesempatan saudara untuk lari. Kenapa? Dunia akan dikuasai oleh antikris. Faktanya apa? Sekarang kalau Anda mau kemana? Tahu. Saya di mana? Orang tahu. Kenapa? Ada Google saudara. Sekarang kalau orang punya handphone, itu harus daftar Gmail. Mau kemana-mana sekarang kan tinggal mencet Google Map. Tinggal klik Tirtoyoso, saudara diarahkan sampai Tirtoyoso. Gampang kan? Gampang. Tapi ingat, itu juga yang akan dipakai oleh antikris untuk mengawasi manusia. Kita tidak bisa lari. Oleh sebab itu, sebaiknya kita menderita sekarang sedikit, tapi nanti Tuhan datang di udara, kita diangkat oleh Tuhan. Makanya Tuhan katakan kepada jemaat di Smyrna, kamu akan menang, tidak menderita dalam kematian yang kedua. Ini saudara. Jadi orang-orang yang setia saudara, Tuhan kasih upah, kasih jaminan, kamu tidak akan menderita. Salah satunya apa? Ya ini saudara, Tuhan datang di udara, kita diangkat. Kita tidak masuk dalam penderitaan, dalam masa aniaya, sengsara. Tapi kalau nanti aniaya sengsara itu datang, saudara belum terangkat, saudara masih punya kesempatan jadi buah susulan. Banyak orang milih yang ini, gak apa-apa, enak-enak sekarang dulu, nanti baru susah kemudian. Kamu tidak mungkin kuat. Tidak mungkin kuat. Sekarang orang ikut Tuhan tidak dihormati aja sakit hati, marah, benci. Apalagi nanti penganiayaan fisik pada waktu antikris. Itu penganiayaan yang parah. Kita tidak mungkin kuat. Tidak dihormati aja Anda sakit hati, benci. Apalagi kalau karena dianiaya. Tidak mungkin kita kuat. Maka itu Tuhan tawarkan. Lebih baik sekarang jiwamu disiksa, tapi nanti kamu tidak mengalami penderitaan fisik. Kan tidak enak saudara, kalau Anda benar disalah-salahin. Tidak enak saudara. Tak apa-apa, sabar aja. Ya saya juga ngalami. Saya ngomong gini bukan saya tidak ngalami saudara. Ngalami. Ya saya pernah dipanggil di depan Pak Abraham.
terus dia ngomongin gini-gini. Waduh, hatinya itu sakit, saudara. Kalau saya nyolong, kalau saya berzina, ya enggak apa-apa, saudara. Tapi ngomongin, diejek, dihina. Aduh, rasanya enggak enak. Tapi ingat, kalau Anda setia, di balik penderitaan ada berkat yang Tuhan mau kasih untuk Anda. Jangan takut. Kita lewati proses Tuhan. Nikmati aja dengan Tuhan. Tuhan itu Tuhan yang baik. Jangan takut. Kalau Anda dipanggil, Anda harus mau dipilih juga. Nah, kalau Anda mau dipilih, Anda harus setia. Nah, setia ini tidak gampang. Kenapa? Kalau mau setia, harus tetap kudus. Nah, ini tidak gampang. Disakiti, dibenci, ngampuni, itu tidak gampang. Nah, orang mau setia, harus tetap mengampuni. Itu kekudusan, saudara. Melakukan firman itu kekudusan. Kalau Anda mau mengalami kemenangan, ya Anda harus rela. Jangan takut, Tuhan beri pembelaan. Inilah bedanya kemenangan dunia dengan kemenangan di akhirat. Kemuliaan dunia dengan kemuliaan sorga bedanya di sini. Ya, jadi perbedaannya adalah kalau kemuliaan jasmani itu akan berakhir waktu kita mati. Anda jadi profesor, pinter, jadi orang hebat. Kemuliaannya habis waktu mati. Selesai. Tapi kalau Anda jadi orang percaya, justru waktu mati, kemuliaanmu Anda menikmati. Contohnya siapa? Contohnya Lazarus, saudara. Lazarus itu kan kalau kita baca dalam Alkitab, itu kan menderita. Orang kaya duduk di bawah kaki orang kaya, tidak dikasih makan, dia pungut sisa-sisa makanan, bahkan borok-boroknya itu dijilat, saudara. Saking baunya, tapi waktu mati, gimana? Mulia, dijemput malaikat. Orang kaya ini, waktu mati, Tuhan bilang dikubur. Tapi Lazarus waktu mati, dijemput malaikat. Itu bedanya. Oleh sebab itu, gunakanlah kesempatan dispensasi yang Tuhan beri untuk bisa mencari kerajaan Allah. Jangan sia-siakan waktu. Masa-masa pandemi ini, coba baca Alkitabnya ditambah. Doanya ditambah. Jangan dikurangi. Kenapa? Dunia makin susah, hubungan dengan kita dengan Tuhan harus makin ditambah. Saya sama Pak Bram itu unda-undi, saudara. 2 jam, 3 jam, doa, menara. Pak Bram ke sini, nah saya masih lanjut jam 11. Pagi jam 8 sampai jam 10, enggak jam 9. Saya ngerti, saudara, tubuh ini tubuh dosa. Anda enggak akan kuat karena melayaninya hebat. Enggak. Tapi iblis hanya takut dengan orang yang intim dengan Tuhan. Makin Anda dekat dengan Tuhan, iblis tidak berani nyentuh Anda. Anda orang VVIP-nya Tuhan. Mari Bapak Ibu semua, hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan. Kita mau jadi umat pemenang. Dan kalau Tuhan di pihak kita, kita pasti akan jadi pemenang. Amin.